Salam saudara-saudari yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah tema, yaitu tanggung jawab orang Kristen dalam masyarakat, yang terdapat dalam Matius 5 ayat 13 sampai 16. Nah, dapat kita lihat juga dalam ayat 13. Nah, naskah ini merupakan naskah yang sangat unik. Nah, mengapa demikian? Dikarenakan di dalam naskah ini terdapat dua simbol yang unik, meskipun itu telah terdapat di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam naskah ini diceritakan bagaimana seharusnya para pengikut Yesus Kristus untuk menjadi garam. Saudara-saudara, garam merupakan bahan yang digunakan di dalam berbagai hal, seperti untuk menjadi garam merupakan bahan yang digunakan di dalam berbagai hal, seperti untuk pemupukan tanah, memberikan garam, juga menjadikan bahan makanan menjadi awet. Dengan demikian diketahui bahwa banyak sekali keberuntungan yang didapatkan dengan adanya garam. Nah, saudara-saudara, salah satu ciri khas dalam dunia, terutama dalam masyarakat yang kita tempati sekarang ini, ialah adanya penurunan standar atau norma-norma. Nah, saudara, semua norma cenderung mengalami pengurangan dan penurunan, baik itu norma kejujuran, kesadaran, dan norma moral. Nah, dalam keadaan seperti ini, saudara, orang Kristen harus berusaha tetap memegangi norma yang tertinggi. Nah, baik dalam kejujuran, percakapan, tingkah laku, bahkan juga di dalam pikiran. Nah, saudara, di dunia kuno garam merupakan bahan pengawet yang umumnya dan banyak dipakai oleh banyak orang. Nah, kalau orang Kristen harus menjadi garam dunia, terutama dalam masyarakat, maka ia harus mempunyai semacam pengaruh, yaitu antiseptis terhadap dunia ini. Nah, saudara, orang-orang Kristen harus berperan sebagai daya pembersih di dalam masyarakat dimanapun ia berada. Nah, kekristenan memberikan cita rasa dan keharuman kepada kehidupan. Saudara, kekristenan memberikan sebuah makna yang baru dan baik kepada kehidupan. Nah, selain itu perlu diketahui bahwa garam selalu dihubungkan dengan kemurnian. Nah, ayat ini juga merupakan pujian untuk mereka yang memiliki hati yang murni di dalam kehidupan. Nah, namun apabila kemurnian itu telah hilang, dengan apa lagi kita akan mendapatkannya? Nah, saudara, ini merupakan pertanyaan Yesus yang membuat para pendengar terkejut. Nah, karena mereka seharusnya dibuang, dan ini menunjukkan bahwa mereka tidak berguna lagi. Dan di dalam kekristenan ini sama halnya dengan kehilangan jati diri dan menuju kepada malapetaka, yaitu keburukan. Nah, saudara, dapat kita lihat juga dalam ayat 14 dan 15. Nah, di dalam ayat-ayat ini terdapat situasi atau ilustrasi yang memang telah diketahui oleh para pendengar dan merupakan sebuah kenyataan di dalam kehidupan. Nah, saudara, Yesus menyuruh para pendengar untuk menjadi seperti dirinya. Hal ini dikarenakan bahwa Yesus adalah terang, yang terdapat dalam Yohanes 9 ayat 5. Nah,
Selain itu, Yesus mengharapkan bahwa para pendengar bisa hidup untuk kepentingan orang lain dan menjadi berkat bagi orang lain, seperti halnya garam yang menjadikan tanah subur dan terang, yang menjadi daerah yang gelap menjadi terang, sehingga yang mendengarkan seharusnya menjadi berkat bagi dunia sekitarnya. Nah saudara, sekarang ini terang yang dimaksud adalah kekristenan yang ada, yang seharusnya tidak disembunyikan dari orang lain, tetapi mampu untuk menjadi dirinya berkat terhadap sekitarnya. Nah saudara, terang itu juga merupakan pembimbing atau penuntun di dalam kegelapan. Dan ini juga sebagai tanda atau petunjuk, sehingga ayat ini mengharuskan bahwa orang Kristen harus mampu untuk menuntun orang lain karena dapat menjadi terang di dalam kehidupannya. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dapat kita lihat juga dalam ayat 16. Nah, ayat ini menyuruh orang yang mendengar perintah ini mampu untuk menunjukkan hal-hal yang baik kepada orang lain di dalam kehidupannya. Saudara, dimanapun kita berada, karena dalam teks ini dikatakan bercahaya di depan semua orang, terutama di dalam masyarakat sendiri. Saudara-saudara, ada keunikan di dalam teks ini karena adanya hubungan timbal balik antara yang menunjukkan dan melihat. Orang yang mampu bersinar akan membuat orang lain dapat berkat dan menjadi orang lain memuji Tuhan dan memuliakannya karena perlakuan diri yang menunjukkan atau pengikut Kristus. Nah, saudara-saudara yang terkasih, ada sesuatu keunikan yang dimiliki manusia yang telah ada semenjak dulunya, yaitu semenjak manusia diciptakan, yang menjadi garam, yang menjadi gambaran Allah. Itu dapat dalam Kejadian 1 ayat 26 yang mengharuskan manusia untuk menjadi garam dan terang bagi dunia. Nah, saudara-saudara, orang Kristen yang mendapat panggilan Tuhan untuk menjadi garam dan terang dunia bukanlah merupakan hal yang bukanlah merupakan hal yang baru. Nah, saudara, Kristen dipanggil untuk menggarami dan menerangi dunia, agar dunia yang didasarkan oleh kasih Allah, dengan melihat garam dan terang sebagai dua hal yang sangat penting sekaligus dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Nah, saudara-saudara, maka seharusnya Kristen mau dan memampukan diri untuk melakukan apa yang diharapkan oleh Kristus. Nah, saudara, kita adalah garam dunia, mengandung arti bahwa kita seharusnya dapat berfungsi bagi dunia, terutama dalam kalangan masyarakat. Nah, saat ini seperti halnya dengan garam yang berfungsi bagi manusia. Nah, saudara-saudara, kehadiran kita ditantang untuk dapat menciptakan suasana yang menyenangkan bagi banyak orang. Nah, saudara-saudara, sehingga dapat menjadikan suasana yang hambar menjadi sedap, suasana yang dingin menjadi hangat dan mendatangkan rasa damai, sejahtera, serta kasih. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Kalau para murid dipanggil untuk menjadi garam, berarti para murid juga harus menjadi orang yang selalu mendatangkan suasana yang penuh kehangatan, damai sejahtera dan kasih. Dan hal ini sama juga dituntunnya terhadap orang Kristen sekarang ini. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, panggilan sebagai garam di tengah-tengah dunia, terutama di dalam masyarakat saat ini, haruslah membawa pengaruh kepada isi dunia, dan ini menjadi tantangan untuk kekristenan. Nah, untuk bertahan dan mempertahankan kekristenannya itu di tengah dunia, terutama dalam masyarakat yang sedang berada di dalam modernisasi dan proses sekularilisme. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di sini Yesus menginginkan kita untuk mampu menjadi berkat kepada orang lain atau menjadi berkat di tengah ciptaannya, terutama dalam masyarakat, dan mempunyai kemampuan mengubah hal yang rusak menjadi baik, seperti tanah yang disuburkan dengan pemberian garam kepada tanah yang tandus. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nah, kita sebagai panggilan manusia sebagai terang sama halnya dengan garam. Nah, terang juga sangat dibutuhkan oleh manusia. Sebagai contoh, untuk menjadi terang telah dikatakan oleh Rasul Paulus dalam suratnya, "Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan." Dapat kita lihat juga dalam Roma 12 ayat 21. Dan tidak menjadi serupa dengan dunia, tetapi memiliki spiritual yang baik. Bisa dilihat dalam Galatia 3 ayat 19 sampai 23. Nah, karena itu orang Kristen sebagai manusia yang senantiasa dipanggil untuk membawa dan menyinarkan terang Kristus kepada dunia serta masyarakat yang gelap saat ini, agar dunia, terutama masyarakat saat ini, tidak binasa, tetapi memperoleh keselamatan yang berasal dari Kristus. Nah, sebagai kesimpulan, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, garam dan terang merupakan benda yang ditentukan di dalam kehidupan sehari-hari yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, saudara, garam juga telah ditemukan semenjak zaman Perjanjian Lama dan telah digunakan di dalam kebutuhan rumah tangga. Bisa juga dalam pertanian, yaitu untuk penyuburan tanah. Sedangkan terang dibutuhkan selalu di dalam kehidupan, baik itu siang maupun malam. Nah, saudara, di siang hari sang surya atau matahari, dan di malam hari yang dibutuhkan adalah pelita. Nah, pelita yang dinyalakan selalu diletakkan di tempat yang tinggi. Supaya apa? Supaya semua ruang, semua yang gelap dapat menjadi terang. Nah, saudara-saudara, garam dan terang yang dimaksudkan adalah murid-muridnya di dalam Perjanjian Baru beserta dengan para pendengarnya. Sedangkan garam dan terang yang dimaksudkan di dalam masa kini adalah orang Kristen yang menjadi gambaran Allah di dunia, terutama di dalam masyarakat, yang harus mampu membawa berkat kepada orang lain. Nah, saudara-saudara, kita sebagai orang yang sudah percaya, yang sudah ditebus oleh darah Kristus, marilah kita menjadi garam dan terang di tengah-tengah masyarakat.
Supaya apa? Supaya ada saudara-saudara kita yang belum mengenal apa itu Kristus dan yang belum mengenal apa itu keselamatan, dan yang belum diselamatkan. Marilah Tuhan Yesus mengajarkan kita supaya kita menjadi garam dan terang di tengah-tengah masyarakat. Supaya apa? Supaya kita menjadi berkat buat mereka. Supaya kita dapat menerangi mereka yang dulunya masih berjalan di dunia kegelapan. Nah, kita sebagai orang yang sudah percaya, kita dituntut untuk menerangi saudara-saudara kita yang jatuh ke dalam kegelapan, sehingga dia berjalan dengan terang. Kiranya kebenaran firman Tuhan pada saat ini dapat memberkati kita semua dan dapat bertumbuh, berakar di dalam kehidupan kita. Jadilah kebenaran firman Tuhan ini, biarlah kebenaran firman Tuhan ini dapat memberkati kita dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.